Punten, samemeh ningali video ieu tong hilap subscribe sareng like. Video ini membahas tentang bagaimana membuat database MySQL atau MariaDB di PHP MyAdmin. Fungsi database yaitu tempat penyimpanan data suatu aplikasi atau software. Contoh kasus database yang dibuat seperti gambar ini, yaitu gambar laporan barang yang memberikan informasi data barang, yang memiliki 3 kolom atau field dan 2 data barang. Tata cara membuatnya di PHP MyAdmin yaitu pilih database. Masukkan nama untuk database yang dibuat. Contohnya nama DBS barang. Karena database yang dibuat tentang data barang, pilih tombol fit untuk membuat database. Masukkan nama table dengan nama TBL barang dan jumlah kolom yang digunakan. Artinya membuat table dengan nama TBL barang dan 4 kolom atau field yang berada pada table barang. Pilih tombol Go untuk membuat table. Isi nama kolom pertama dengan nama ID dan tipe data INT. Artinya kolom pertama dengan nama ID diatur data yang boleh masuk yaitu angka, nomor, dan bilangan bulat. Atur ID sebagai primary key. Pilih tombol Go. Artinya pada field ID tidak mengizinkan untuk memasukkan data yang sama. Aktifkan auto increment pada menu AI. Artinya field ID akan mengisi data sendiri bila ada data yang masuk. Isi dari data ID adalah urutan angka dari 1 sampai seterusnya. Masukkan nama kolom kedua dengan nama kode barang. Pilih tipe data varchar dan length 4. Artinya, kolom kode barang hanya mengizinkan varian karakter huruf atau angka yang boleh masuk. Bila angka yang diinputkan, maka tetap disebut dengan karakter, karena tipe data yang digunakan adalah varchar. Length atau panjang karakter yang diizinkan hanya 4 karakter. Contohnya, bila memasukkan kata mobil, maka yang akan masuk pada kode barang yaitu kata mobil. Masukkan nama kolom ketiga dengan nama barang tipe data varchar dan length 50. Masukkan nama kolom atau field keempat dengan nama stok barang dan tipe data INT. Artinya, field stok barang hanya mengizinkan data yang masuk adalah angka bilangan bulat. Pilih tombol Save untuk membuat tabel. Perhatikan gambar sebelah kanan, merupakan tabel barang yang biasa digunakan pemrograman desktop. Perbedaan tabel yang dibuat dengan sebelah kanan yaitu terdapat pada primary key. Tabel yang dibuat adalah ID dan gambar di sebelah kanan adalah kode barang. Biasanya, bila field ID menjadi primary key, maka tipe pembuatan tabel yaitu untuk pemrograman terkini atau modern. Bukan berarti field kode barang mengizinkan adanya kode barang yang sama. Akan tetapi yang memvalidasi kode barang sebagai primary key yaitu bahasa pemrograman atau query. Biasanya, bila field kode barang menjadi primary key, maka pemrograman yang digunakan itu terdahulu dan pastinya tabel tersebut langsung menolak bila ada kode barang yang sama. Untuk memasukkan data, maka pilih menu Insert. Masukkan data yang akan disimpan pada tabel barang. Contoh data pertama yaitu kode barang diisi 01, nama barang diisi dengan pulpen, stok barang diisi dengan 5. Dan contoh data kedua yaitu kode barang diisi dengan 02, nama barang diisi dengan pensil, stok barang diisi dengan 10. Kolom atau field ID tidak diisi karena PHP MyAdmin atau database akan mengisi dengan otomatis. Perlu diingat, bila memasukkan data hanya 1, maka
yang diisi adalah form isian pertama. Jika data yang dimasukkan lebih dari 2, maka proses simpan data dapat dilakukan berkali-kali. Pilih tombol Go yang mana saja. Pilih menu Browse untuk melihat data yang telah disimpan. Terlihat data yang sudah disimpan sebanyak 2 data barang. Jika ingin melakukan ubah data, pilih Edit pada salah satu data yang akan diubah. Contohnya mengubah nama pulpen menjadi penghapus. Ganti kata pulpen menjadi penghapus. Pilih tombol Go. Terlihat data yang telah diubah dari nama barang pulpen menjadi penghapus. Jika ingin menghapus data, maka pilih salah satu data barang. Contohnya data penghapus akan dihapus. Pilih menu Delete pada penghapus. Pilih tombol OK untuk menghapus data barang. Data penghapus sudah tidak terlihat karena sudah dihapus. Jika ingin menambah atau menghapus field pada tabel barang, pilih database DBS barang. Pilih struktur pada tabel yang akan diubah. Pada isian add, isi jumlah field atau kolom yang akan ditambahkan. Contohnya hanya 1 field. Pada pilihan kolom, sesuaikan dengan urutan kolom yang akan ditambahkan. Contohnya after stock. Artinya akan menambahkan 1 kolom setelah urutan stok barang. Pilih tombol Go untuk menambahkan kolom. Masukkan nama kolom yang akan ditambahkan pada tabel barang. Contohnya nama kolom tanggal masuk dengan tipe data date dan aktifkan null. Artinya, kolom atau field tanggal masuk hanya mengizinkan pengisian data yang berupa tanggal. Null adalah mengizinkan data kosong atau boleh tidak diisi. Null harus diaktifkan karena sudah ada suatu data yang terisi pada tabel barang. Jika tabel barang belum memiliki data, maka null boleh tidak diaktifkan. Pilih tombol Save untuk menambahkan kolom atau field tanggal masuk. Pilih menu struktur untuk melihat field yang telah ditambahkan. Perhatikan field yang sudah ditambahkan berada pada urutan stok barang. Bila ingin merubah nama kolom atau field, pilih menu Change pada field yang akan diubah. Contohnya, field tanggal masuk akan diubah. Kita dapat mengubah struktur pada field tanggal masuk. Contohnya akan mengubah nama field tanggal masuk menjadi tanggal keluar. Ganti kata tanggal masuk menjadi tanggal keluar. Pilih tombol Save. Terlihat field tanggal masuk menjadi tanggal keluar dan urutan setelah stok barang. Jika ingin menghapus field, pilih menu Drop pada field yang akan dihapus. Contohnya field tanggal keluar. Pilih tombol OK untuk menghapus field tanggal keluar. Setelah field stok barang, maka tidak ada kolom atau field tanggal keluar. Teu hilap di upload. Hatur nuhun.